Halo pemirsa setia VBS News, jumpa dengan saya Alfred Pakas dalam program VBS News Market Driven Outlook untuk periode 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Meredanya ekspektasi stimulus dan gelombang baru virus. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya meredanya ekspektasi terhadap paket stimulus fiskal AS bahwa ini akan dapat disetujui sebelum berlangsungnya Pilpres AS. Kemudian pemilihan Presiden Amerika Serikat yang semakin dekat ini terus dimonitor pasar dengan meningkatnya ketidakpastian politik yang menyebabkan naiknya arus safe haven. Lalu kekhawatiran pasar dengan meningkat tajamnya COVID-19 di sejumlah negara Eropa yang diikuti dengan restriksi-restriksi baru yang dapat menghambat pemulihan ekonomi global. Serta ketidakpastian atas kelanjutan pembicaraan Brexit antara Inggris dan Uni Eropa. Ya, pasar saham dunia umumnya variatif pada minggu lalu. Harga emas balik terkoreksi, US dollar rebound sebagai safe haven, sedangkan IHSG masih membukukan gain mingguannya. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi, dan tensi AS Cina nampaknya akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBS News Market Driven Outlook untuk periode 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada minggu lalu menguat kembali 0,98% secara mingguannya ke level 5.103. Menguat pada minggu ini walaupun sempat terkoreksi pada 2 hari terakhirnya, ini setelah rally 8 hari berturut-turut. Pasar nampaknya terpengaruh oleh sentimen kekhawatiran dengan bertambahnya kasus virus corona ini baik di dunia maupun di dalam negeri kita. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan menguat untuk awal pekan depan dan lalu naik secara bertahap. Mata uang rupiah pada minggu lalu terkoreksi 0,17% secara mingguannya ke level 14.700 rupiah per US dollar. Tipis saja. Sepanjang minggu bergerak agak dalam rentang terbatas, pasar nampaknya mencermati secara hati-hati perkembangan kasus virus dalam negeri dan dunia. Untuk minggu depan, kemungkinan mata uang rupiah ini masih bergerak dalam rentang yang terbatas. Ya, pemirsa setia VBS News, Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 12-13 Oktober yang lalu telah memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate pada level 4%. Suku bunga deposit facility 3,25%, suku bunga lending facility tetap juga 4,75%. Keputusan ini dikatakan mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Selain itu juga BI menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik secara perlahan membaik, terutama didorong oleh stimulus fiskal dan perbaikan ekspor. Perkembangan Agustus-September 2020 menunjukkan belanja pemerintah meningkat, didorong stimulus fiskal terkait perlindungan sosial dan dukungan UMKM. Sementara itu, Bank Indonesia juga merilis hasil survei kegiatan dunia usaha yang mengindikasikan bahwa kegiatan dunia usaha itu membaik pada triwulan 3. Hal ini tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang pada triwulan 3 yang sebesar minus 5,97%, itu membaik dari minus 35,7% pada triwulan 2 2020. Selanjutnya, Bank Indonesia juga merilis data kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan 3 2020 yang terindikasi membaik meski masih berada dalam fase kontraksi. Hal tersebut tercermin dari PMI Bank Indonesia sebesar 44,9%, itu naik dari 28,5% pada triwulan 2 2020. Selain itu, Bank Indonesia merilis data neraca perdagangan Indonesia September 2020 yang kembali mencatat surplus sebesar 2,44 miliar dolar AS. Sehingga neraca perdagangan Indonesia pada triwulan 3 itu mencatat surplus 8,03 miliar dolar AS. Ya, kita beralih ke pasar forex. Pada minggu lalu, US dollar umumnya menguat, yakni sebagai safe haven.
terutama dengan tersendatnya pembicaraan paket stimulus fiskal AS. Pasar nampaknya khawatir juga dengan meningkatnya kasus virus di kawasan Eropa maupun juga di Amerika. Terpantau US Dollar Index menguat ke level 93.72, sementara pairnya Euro Dollar melemah ke level 1.1713, pound sterling juga melemah ke level 1.2915, dolar yen juga melemah ke level 105.38. Selanjutnya ini US Dollar mungkin masih agak mix dengan bias yang menguat. Bursa saham kawasan Asia pada minggu lalu mix dengan bias yang melemah. Investor khawatir nampaknya atas kenaikan kasus virus di Eropa dan Amerika yang mendorong naiknya permintaan safe haven. Terpantau indeks Nikkei di Jepang melemah ke level 23.410, indeks Hang Seng di Hong Kong menguat ke level 24.387. Untuk berikutnya, kemungkinan bursa masih dalam bias melemah di kawasan Asia ini. Ya, bursa saham Amerika Wall Street minggu lalu volatile dan mix. Ini di antara rilis data retail sales yang kuat, di sisi lain redupnya harapan stimulus fiskal akan segera terrealisasi sebelum Pilpres AS. Terpantau Dow Jones Industrial Average menguat secara mingguannya ke level 28.606, sementara S&P 500 secara mingguan melemah ke level 3.473. Spot gold, harga emas dunia pada minggu lalu terkoreksi ke level 1.899 US dollar per troy ounce-nya. Ini karena berkurangnya harapan stimulus fiskal AS dapat segera terrealisasi, sehingga ini menahan permintaan emas sebagai hedging inflasi. Untuk selanjutnya minggu depan kemungkinan harga emas ini agak terbatas pergerakannya. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News. Kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 19 sampai dengan 23 Oktober 2020. Dari sini terima kasih, mohon diri sejenak. Kita akan bertemu kembali. Stay safe, stay healthy. Salam Fibis.